Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat. Kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada materi PAI di semester genap ini. Bagaimana anak-anakku sekalian, semuanya sehat walafiat di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, menjaga kesehatan, dan juga selalu berdoa kepada Allah agar selalu dilindungi dan diberikan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi mawaris atau pembagian hukum Islam tentang warisan. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu pada saat pertemuan pertama di semester genap, bahwa materi mawaris ini adalah kelanjutan dari materi pernikahan dalam Islam. Di mana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah bahwa mawaris ini pastinya ada hubungan antara perkawinan ayah ibu, suami istri, anak, cucu dan sebagainya. Maka di sana sangat erat kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas lalu di semester ganjil, yaitu tentang perkawinan. Baiklah, kita akan mulai dari menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Ketentuan waris dalam Islam kita bahas di dalam Al-Quran. Dalilnya adalah surat An-Nisa, mulai dari ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-12. Silahkan kalian nanti dibuka Al-Qurannya mulai dari ayat ke-7. Ya, di situ Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi anak wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Itu surat An-Nisa ayat 7 sebagai dalil dari disyariatkannya waris dalam Islam. Kemudian dalil yang kedua dari hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sungguhnya aku ini adalah manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini mengatakan Rasulullah bahwa ilmu faraid ini atau ilmu pembagian warisan ini lama-kelamaan akan punah. Akan tidak ada lagi di muka bumi ini karena banyak di antara orang Islam yang tidak menggunakan ilmu faraid di dalam pembagian warisan di keluarganya. Maka dari itu, sebelum ilmu funa ini kita pelajari tentang ilmu faraid atau ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan dalam Islam. Ya, kita bahas tentang pengertian dari mawaris. Mawaris dalam bahasa Arab itu disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya, yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Ini arti secara bahasa secara umum. Kemudian diartikan secara istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal, kemudian bisa dipindahkan secara syar'i. Itu pengertian secara istilah.
Kemudian ilmu mawaris ini dalam fikih Islam disebut ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, coba dilihat di buku paket halaman 154 sampai dengan halaman 156. Ya, di sini kita pelajari tentang dasar hukum mawaris dari menurut kompilasi hukum Islam yang di dalam tabel itu. Ya, kompilasi hukum Islam ini adalah hukum yang berdasarkan dari Al-Quran, kemudian dijadikan dasar hukum bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Di sana ada beberapa keterangan mengenai pembagian warisan. Yang pertama yaitu pembagian warisan disebabkan karena perkawinan atau ikatan suami istri. Ada pembagiannya istri, kemudian ada pembagiannya suami. Jadi jika sudah bercerai atau tidak ada ikatan suami istri lagi, maka dalam hukum ini, dalam kompilasi hukum Islam ini tidak lagi mendapatkan warisan. Suami mendapatkan bagian warisannya adalah 1/2 kalau dia si istri yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau si istri yang meninggal punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Dalilnya surat An-Nisa ayat 12. Kemudian istri juga sama, dia mendapatkan warisan dari suami yang meninggal. Jika punya anak maka dapatnya 1/8, jika tidak punya anak dapatnya 1/4. Kemudian hubungan nasab, pertalian darah. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa anak perempuan, anak laki-laki, ayah kandung, ibu kandung, saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara perempuan sekandung. Nah, ini ada pembagiannya di tabel ya, kalian silahkan dibuka di situ. Anak perempuan itu bagiannya setengah jika dia anak perempuan tunggal. Kemudian jika dia berdua dengan saudara perempuannya tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya 2/3. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Kemudian anak laki-laki. Anak laki-laki itu merupakan ada asobah binafsi ketika dia menjadi anak laki-laki tunggal ataupun dia bersama dengan saudaranya yang lain, maka dia menjadi asobah. Dalilnya surat An-Nisa dan juga dalam hadis An-Nisa ayat 11. Kemudian ayah kandung. Bila si ayah ini punya cucu atau si mayit punya anak, maka si ayah ini punya cucu, maka bagiannya 1/6. Kalau tidak punya cucu, bagiannya 1/3. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Kemudian ibu kandung, seperti tadi sama, jika punya cucu maka bagiannya 1/6, jika tidak punya cucu bagiannya 1/3. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11. Kemudian saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki atau saudara perempuan yang seibu saja. Nah, ini jika tidak ada anak, jadi orang yang meninggal ini tidak punya anak, tidak punya ayah, maka bagiannya 1/6. Jika dia 2 orang atau lebih, maka bagiannya 1/3. Dalilnya surat An-Nisa ayat 12. Kemudian masih dari bagian nasab atau pertalian darah, yaitu saudara perempuan sekandung. Jika si mayat ini tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya ayah kandung, maka bagiannya 1/2. Tapi kalau dia ini 2 orang atau lebih, maka dia bagiannya 2/3, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 12. Kemudian saudara laki-laki sekandung atau juga seayah saja, sendirian atau bersama-sama, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada ayah, maka dia sebagai asobah menjadi bagian yang lain setelah dibagi kepada bagian yang lain. Ini dalam surat An-Nisa ayat 12. Cucu di sini fungsinya dia bisa menggantikan si anak yang meninggal dunia. Jadi si cucunya ini bisa menggantikan posisi orang tuanya ketika dapat warisan. Itu dalilnya berasal dari ijtihad para ulama, bukan dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, ini bisa digunakan ketika memang si anak baik laki atau perempuan sudah meninggal, kemudian udah punya anak lagi atau udah punya cucu, maka posisi si cucu ini bisa menggantikan orang tuanya yang sudah wafat. Ini dalilnya dari ijtihad ulama. Ya, itu dari pembagian menurut KHI, kompilasi hukum Islam. Kemudian melanjut kepada materi tentang
siapa-siapa saja sih yang disebut ahli waris itu? Di dalam ilmu faraid ada 15 ahli waris dari jenis kelamin laki-laki, ada 10 ahli waris dari jenis kelamin perempuan. Tapi itu semua dilihat adalah dari garis terdekat atau garis dari terdekat dari nasab si mayat atau yang punya harta. Kalau dari garis laki-laki berarti yang terdekatnya adalah suami, anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki. Itu garis terdekat dari 15 orang. Kemudian kalau dari garis perempuan, nasab yang terdekatnya adalah ada istri, anak perempuan, ada ibu, ada nenek, dan juga ada saudara perempuan. Itu dari garis terdekat. Maka kalau semua itu ada ahli waris, yang 15 dan yang 10, maka inti ahli waris yang utama mendapatkan itu hanya 5 orang. Ya, kemudian syarat-syarat orang mendapatkan warisan. Ada sebabnya. Yang pertama, sebab karena nasab. Yang kedua, sebab karena pernikahan. Yang ketiga, sebab karena wala. Apa itu wala? Wala adalah orang yang memerdekakan si pemilik harta. Ketika dia sudah wafat, maka yang memerdekakan ini bisa atau berhak mendapatkan waris. Kemudian orang-orang yang menjadi gugur atau tidak mendapatkan sebab tidak mendapatkan warisan. Sebabnya satu, karena dia kekafiran atau pindah agama atau murtad. Sumpama ayahnya meninggal punya harta waris, kemudian anaknya ini sudah murtad ketika si ayahnya sebelum wafat, maka sudah posisinya sebagai anak yang murtad atau anak yang kafir, maka dalam hukum faraid dia gugur tidak mendapatkan waris. Kemudian pembunuh, artinya orang itu membunuh, dia ahli waris tapi dia membunuh si pemilik harta yang wafat tadi, maka pembunuh ini tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian perbudakan itu tidak ada hukum warisnya. Sekarang tidak ada perbudakan lagi ya. Kemudian perzinahan, maksudnya apa? Perzinahan ini jika memang di sana ada anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan, tidak dilakukan anak itu dalam proses li'an. Yang li'an itu pernah kita pelajari di semester kemarin, yaitu tentang anak hasil dari hubungan perzinahan, yaitu li'an. Maka anak yang li'an ini tidak berhak mendapatkan waris atau terputus, tidak mendapatkan waris. Kemudian selanjutnya, ketentuan pembagian waris disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kalian silahkan bisa menganalisisnya dari halaman 160 di buku paket sampai dengan halaman 162. Baik, sekarang kita ke materi asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah orang-orang yang kategorinya dia adalah sisa harta warisan ini akan diberikan kepada asobah. Maka asobah ini ketentuannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tidak seperti dalam Zawil Furud. Nanti akan kita bahas dengan contoh soal ya, asobah itu seperti apa. Kemudian ada kriteria asobah, ada asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Nanti akan kita bahas kalau memang waktunya cukup. Ya, kemudian manfaat dari kita mempelajari ilmu faraid atau ilmu mewaris ini bagi umat Islam, yang pertama yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Jadi antara keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, saudara, paman, bibi tidak lagi bertengkar atau berselisih pendapat mengenai pembagian harta warisan. Kemudian menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian di antara keluarga, karena pembagian waris ini dilakukan secara adil sesuai ketentuan Al-Quran. Kemudian peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Itu diantara hikmah atau manfaat kita mempelajari ilmu waris. Bisa dibedakan antara waris, wasiat, dan juga hibah. Waris adalah harta peninggalan yang memang harta itu belum pernah dibagikan oleh si pemilik harta sampai dia wafat. Itulah disebut harta waris yang harus dibagikan sesuai ketentuan Islam. Kalau hibah adalah harta yang dihadiahkan dari si pemilik harta kepada saudara, kerabat, atau yang seharusnya dia memang ahli waris. Diberikan pada saat dia masih ada, masih hidup. Nah, ini kategorinya hibah, hadiah dari si pemilik harta. Kemudian wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat adalah
pesan yang diberikan dari si pemilik harta kepada orang-orang di luar ahli waris. Wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta kita. Karena sepertiga itu kata Rasul juga udah banyak. Maka berwasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga harta kepada orang-orang di luar ahli waris. Ya, mungkin secara materi itu yang bisa Ibu bahas. Kemudian coba sekarang kita lihat ke sini. Ini ada salah satu contoh pembagian waris yang biasa kita temukan di dalam soal-soal yang ada di dalam ujian sekolah tentang ilmu waris. Contoh begini ya. Seseorang meninggal dunia, ini yang meninggalnya berarti seorang bapak-bapak nih. Seorang meninggal dunia dengan harta warisannya 100 juta. Kemudian ada ahli warisnya, ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada istri, ada 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kemudian sebelum harta itu dibagikan, maka harta itu harus dikeluarkan dulu. Yang pertama untuk biaya perawatan jenazahnya, seumpama di situ 2 juta. Kemudian bayar hutang piutang, seumpama punya utang sama tetangganya 1 juta, dibayarkan dulu. Kemudian dia bersedekah atau pernah berwasiat ingin sedekah seumpama, maka itu dikeluarkan dulu 1 juta. Maka harta warisnya dikurangi dengan yang dikeluarkannya 4 juta, maka tersisa hartanya 96 juta. Oke, maka kemudian selanjutnya sebelum kita beranjak kepada sisa harta waris, maka kita harus menganalisis dulu seperti di dalam buku paket ini tentang furudul muqaddarah, karena di sana nanti kita harus tahu siapa yang terhalang bagian warisannya, siapa yang berkurang bagian warisannya. Karena di buku itu disebutkan furudul muqaddarah itu kan ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/6, ada 1/8, ada 2/3. Ini dalam Al-Quran disebut furudul muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Nanti di sini ada yang berkurang bagiannya atau yang sama sekali tidak dapat. Ya, contoh yang sama sekali tidak dapat, kenapa? Contoh di situ ada ayah, ada kakek. Nah, si kakek ini posisinya dia urut kedua dari nasab terdekat. Maka si ayah dapat bagiannya 1/6. Kenapa 1/6? Karena si ayah ini punya cucu. Mana cucunya ini? Ada anak perempuan, ada anak laki dari si mayat. Maka ayah seharusnya dapatnya 1/3, maka dia dapatnya 1/6. Jadi berkurang bagiannya. Dalam ilmu faraid disebut hijab nukson, artinya berkurang separuh. Dari 1/3 berkurang menjadi 1/6. Kenapa? Karena si mayit punya anak. Kemudian si ayah jadi terhijab juga, si kakek. Si kakek ini terhijab oleh si ayah. Kenapa? Karena urut nasabnya lebih dekat ayah daripada kakek, maka si kakek tidak dapat. Dalam ilmu faraid disebut terhijab secara hirman, tidak dapat sama sekali. Kemudian selanjutnya ada ibu. Ibu ini bagiannya di sini 1/6. Kalau dalam furudul muqaddarahnya 1/3 ini jika si anak yang wafat ini tidak punya anak atau si ibu ini tidak punya cucu, tapi ternyata dia punya anak, maka si ibu bagiannya berkurang dari 1/3 jadi 1/6, maka terhijab secara nukson. Kemudian istri juga sama, seharusnya dia 1/4 dapatnya kalau si mayat tidak punya anak, tapi ternyata punya anak, maka bagiannya berkurang dari 1/4 menjadi 1/8. Ini terhijab nukson juga. Sekarang kita bagi dengan sisa harta yang tadi sudah dikeluarkan dari perawatan jenazah, kemudian sudah dikeluarkan dari bayar hutang dan sedekah. Oh iya, si nenek ini tidak dapat. Kenapa? Dia terhijab secara hirman. Kenapa? Ada nasab terdekat dari nenek, yaitu ada ibu. Maka ibu yang kita tulis di sini. Nah, itu namanya terhijab, terhalang. Ya, sekarang coba kita lihat penghitungannya. 1/6 dikali 96 juta sama dengan 16 juta. Kemudian 1/6 bagian ibu dikali 96 juta sama dengan 16 juta. Kemudian istri 1/8 kali 96 juta 12 juta. Nah, seluruh hartanya ini berjumlah
44 juta. Dari harta ini dikurangi 44 juta. Sisanya ada berapa? Ada, sisa hartanya ada 52 juta. Ini hapus dulu ya. Ya, sisa hartanya ada 96 juta dikurangi 44 juta. Sisa harta ada 52 juta. Ya, dalam ilmu faraid inilah yang disebut dengan namanya asobah atau sisa harta warisan yang akan diberikan kepada ahli waris dari jenis asobah. Siapa asobah itu? Yaitu kategorinya yang berjenis kelamin laki-laki, semuanya disebut asobah binafsi. Secara pribadi dia menghabiskan seluruh sisa harta warisan yang sudah dibagikan ke zawil furud, sisanya asobah buat yang jenis kelamin laki-laki, anak laki-laki, ada siapa? Ada ayah, ada siapa lagi, kakek, saudara laki-laki, seperti itu. Kemudian kalau anak laki-laki itu bersama dengan anaknya yang lain, yang perempuan, seumpama kayak tadi di soal, maka anak perempuannya ikut juga sebagai asobah, yang disebut asobah bil goir. Dia bersama dengan saudara laki-lakinya menghabiskan sisa harta warisan orang tuanya. Sekarang kita kembali kepada dalil Al-Qur'annya, dikatakan bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Nah, itu prinsipnya dalam Al-Quran dalam menghitung asobah. Ya, sekarang 52 juta dibagi berapa? Dibagi 2. Karena dalam logika Al-Quran 1 berbanding 2. Anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 2. Maka 52 juta dibagi 2 sama dengan ini jatah 1 anak laki-laki ya. Berarti berapa? 26 juta. Kemudian anak perempuannya ada berapa? Ada 2. Maka 1 anak perempuan berarti berapa? 26 dibagi 2. Berapa hasilnya 1 anak perempuan? 13 juta. Ya, dia berbagi dengan 1 anak perempuan yang 1 tadi. Ya, gitu dalam cara pembagian asobah. Kita lihat dalam rujukan dalam Al-Quran bahwa asobah itu adalah sisa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris dari jenis asobah, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. Kita lihat di dalam buku paket di sini, kalian bisa pelajari tentang asobah binafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Kalian bisa pelajari lagi nanti lebih jelasnya lagi ya, dibaca bukunya. Mana yang nggak paham kalian silakan nanti boleh bertanya di kolom komentar atau langsung di chat WA dengan guru PAI-nya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai bagian warisan dalam Islam. Semoga kita bisa memahaminya, kita bisa mempraktekkannya ilmu mawaris atau ilmu faraid ini di keluarga kita masing-masing. Jika ada kesalahan pastinya dari Ibu, ya, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.